Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi nabi dan rasul, membawa risalah berupa agama Islam, maka saat itu wanita sangat dimuliakan. Seorang wanita, seorang istri sangat dimuliakan dengan adanya agama Islam ini. Jadi kalau sebelumnya wanita itu ketika di zaman jahiliyah hanya dibuat sebagai pemuas nafsu belaka. Wanita ketika zaman jahiliyah ada yang dibunuh hidup-hidup. Ketika lahir bayi wanita dikubur hidup-hidup. Lahir bayi wanita dibunuh. Akan tetapi dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah berupa agama Islam, maka ketika itu pula wanita dimuliakan di dalam Islam. Bahkan di dalam hadisnya salah satu riwayat dikatakan bahwa wanita itu derajatnya 3 tingkat dibanding ayah. Di dalam riwayat dikisahkan bahwa suatu saat ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapakah orang yang patut dihormati, katanya. Maka Rasulullah menjawab, ummuka, ibumu. Terus siapa lagi ya Rasulullah orang yang wajib dihormati, yang harus dihormati? Rasulullah menjawab lagi, ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Kemudian siapa lagi wahai Rasul? Maka yang ketiga kalinya Rasul tetap menjawab ummuka, ibumu. Lantas orang itu bertanya lagi, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Maka yang keempat barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan abuka, bapakmu. Jadi orang yang patut dihormati ummuka, 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 summa abuka. Yang patut dihormati ibumu, 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 kemudian baru bapakmu. Lah ini menunjukkan bahwa di dalam Islam wanita itu sangat dimuliakan. Bahkan Rasulullah dalam riwayat tadi menyebut ummuka, ibumu, ibumu, ibumu 3 kali baru kemudian disebut bapakmu. Jadi ibu disebut 3 kali oleh Rasulullah, sedangkan bapak hanya disebut 1 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu para wanita, bergembiralah engkau menjadi wanita. Karena wanita di dalam ajaran agama Islam itu sangat dimuliakan. Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah itu pernah menyebutkan bahwa seorang wanita itu sangat mudah sekali untuk masuk surga. Selain ujian yang begitu berat bagi seorang wanita, menjadi seorang ibu, menjadi seorang istri yang ujiannya begitu berat, harus merawat anak, harus hamil, mengandung anak 9 bulan, 10 hari dan sebagainya. Harus merawat anak dari kecil, harus melayani suami. Ujian-ujian yang berat seperti ini, jikalau wanita, seorang istri tersebut sabar, insya Allah surga. Jadi dalam sesuatu riwayat, dalam satu riwayat Rasulullah itu menyampaikan bahwa seorang wanita itu sangat mudah sekali untuk masuk surga. Jadi seolah-olah wanita ini punya jalan pintas. Wanita, seorang istri itu punya jalan pintas untuk dia masuk surga. Artinya apa? Artinya begitu mudahnya wanita itu untuk masuk surga.
Jadi dalam riwayat tersebut dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha," kata Rasulullah. Apabila seorang wanita, kata Rasulullah, melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang pertama nih, ya, ini jalan pintas ya, anggap ini jalan pintas bagi seorang wanita, bagi seorang istri untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang 5 waktu saja. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Ini yang 5 waktu. Sholat yang wajib, yang 5 waktu dalam sehari semalam. Dikerjakan oleh seorang wanita. Dikerjakan oleh seorang istri. Dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Ya, dikerjakan di dalam waktu-waktu yang telah ditentukan waktunya untuk melaksanakan sholat tersebut. Dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, dikerjakan rutin terus menerus, ya. Tidak pernah meninggalkan sholat yang 5 waktu kecuali ada uzur, ya. Kecuali ada uzur syar'i, ada uzur yang memang memperbolehkan wanita untuk tidak melaksanakan sholat, yang walaupun dia tidak melaksanakan sholat dia tidak berdosa, seperti umpamanya ketika menstruasi, ya. Ketika dia sedang haid, maka wanita diperbolehkan untuk tidak mengerjakan sholat, ya, dan sebagainya. Tapi dalam keadaan dia normal, ya, artinya tidak ada uzur syar'i, maka kalau seseorang, ya, jika seorang wanita, seorang istri mengerjakan sholat dengan penuh tanggung jawab dan untuk mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan sholat terus menerus, ya, tentunya sholatnya ya sholat yang baik, yang benar, ya, cara sholatnya benar, ya, selalu istiqomah, ya, selalu istiqomah melaksanakan sholat yang 5 waktu, kata Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, wasomat syahroha. Kemudian seorang wanita, ya, berpuasa di dalam bulan Ramadan, ya, yang sebentar lagi ini kurang lebih 3 bulan lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Nah, wanita yang kedua ini, ya, yang harus dilaksanakan oleh seorang wanita ialah berpuasa di bulan Ramadan, merupakan puasa wajib, ya, puasa wajib. Ini dilaksanakan selama sebulan penuh di bulan Ramadan. Dilaksanakan sebulan penuh kecuali, ya, ada uzur syar'i yang membolehkan seorang wanita untuk tidak berpuasa. Ya, seperti umpamanya haid, ya, atau menstruasi. Ya, kemudian ya menyusui, hamil, ya, ada uzur-uzur syar'i seperti itu, maka boleh wanita tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, itu boleh. Akan tetapi ya ada konsekuensinya, ya, ada yang harus diwajibkan qadha, ada yang harus diwajibkan membayar fidyah, ada yang hanya diwajibkan bayar fidyah saja, ada yang diwajibkan keduanya, qadha sekaligus membayar fidyah, ada seperti itu. Lah, kalau ada uzur-uzur syar'i yang memang memperbolehkan seorang wanita atau seorang istri untuk tidak melaksanakan puasa, maka dia boleh tidak melaksanakan puasa dan dia tidak dikenakan dosa. Cuman konsekuensinya tadi, ya, konsekuensi hukumnya ketika tidak melaksanakan puasa di bulan Ramadan, ada yang wajib qadha, ya. Kemudian ada yang wajib fidyah, bayar fidyah, ada yang keduanya sekaligus, bayar qadha, ya, kemudian sekaligus dia juga bayar fidyah. Jadi itu yang kedua. Kalau yang pertama tadi ialah melaksanakan sholat yang 5 waktu. Yang kedua itu adalah melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wahafizat farjaha. Kemudian yang ketiga ini seorang wanita, istri, menjaga kehormatannya, ya, menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya dari hal-hal yang diharamkan, ya.
dari hal-hal yang memang tidak seharusnya dilaksanakan, ya. Terhadap hal-hal yang memang dilarang semua dihindari. Terhadap perbuatan-perbuatan yang memang tidak diperbolehkan di dalam ajaran agama kita, agama Islam, semua dihindari, ya. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, ya, wa ata'at zaujaha. Ini yang keempat, ya. Yang keempat ini adalah seorang wanita, seorang istri, ya, taat kepada suaminya. Wa ata'at zaujaha, ya. Jadi apabila seorang wanita, seorang istri taat kepada suaminya, ya. Ini saya ulangi lagi. Yang pertama kata Rasulullah ialah idza shallatil mar'atu khamsaha, apabila seorang wanita salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Yang kedua, wasomat syahroha, seorang wanita berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa hafizat farjaha, seorang wanita itu menjaga kehormatannya, menjaga kemaluannya dari hal-hal yang memang diharamkan di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Kemudian yang keempat kata Rasulullah ialah wa ata'at zaujaha, kemudian wanita tersebut, ya, istri tersebut taat kepada suaminya. Maka apa kata Rasulullah? Qila, dikatakan kepada perempuan tersebut, kepada istri tersebut apa? Udkhulil jannata. Silahkan kata Rasulullah, engkau masuk ke dalam surga, ya. Jadi wanita dengan 4 ciri tadi, ya, dengan 4 ciri tadi, kalau dilaksanakan 4 hal tersebut kata Rasulullah, maka dikatakan kepada wanita tersebut udkhulil jannah, maka silakan engkau masuk ke dalam surga. Bahkan masuknya ke dalam surga itu bebas, ya. Masuknya ke dalam surga itu bebas, mau melewati pintu mana saja. Karena di surga itu, ya, pintu surga tidak cuma satu, ya. Pintu surga itu ada beberapa pintu. Lah jadi bagi wanita yang pertama kalau dia melaksanakan sholat yang 5 waktu, yang kedua dia berpuasa di bulan Ramadan, yang ketiga dia menjaga kemaluannya atau menjaga kehormatannya, yang keempat dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya udkhulil jannah, silakan engkau masuk surga, ya. Terus dari mana masuk surganya itu? Dari mana? Kata Rasulullah, min ayyi abwabil jannah syi'ti. Dari pintu mana saja yang engkau kehendaki untuk engkau masuk surga, silahkan masuk saja. Mau lihat pintu yang mana yang engkau sukai, silahkan engkau pilih pintu yang engkau sukai. Masuklah dari pintu manapun, dari pintu surga yang engkau sukai itu. Inilah, ya, wanita, seorang istri sangat dimuliakan dalam Islam. Ya, ini adalah salah satu jalan pintas bagi seorang wanita, bagi seorang istri untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, ya, ini yang keempat, ya, bagi seorang wanita yang sudah memiliki suami, ya, maka wanita tersebut wajib patuh dan taat kepada suaminya selama suaminya itu tidak memerintahkan kepada hal-hal yang memang diharamkan atau tidak diperbolehkan di dalam Islam. Maka dia tidak boleh ikut ketika diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu yang diharamkan atau yang tidak diperbolehkan, maka wajib tidak ikut. Selama perintah dari seorang suami itu tidak dilarang, maka wajib wanita untuk mengikuti perintah suaminya. Ya, karena yang keempat kata Rasulullah wa ata'at zaujaha, ya, taat kepada suaminya. Agar apa taatnya seorang wanita itu kepada suami? Agar suaminya itu ridho, ya, terhadap istrinya. Kalau
suaminya sudah ridho terhadap istri, maka istri tersebut akan mendapatkan keridhaan dari suaminya. Lah kalau seorang istri sudah mendapatkan keridhaan dari suaminya, maka seorang istri akan masuk surga. Makanya dalam hadis lain, dalam riwayat yang lain disebutkan, ya. Dalam riwayat yang lain disebutkan, ayyuma mra'atin matat wa zawjaha anha radin dakhalal jannah, kata Rasulullah. Siapa saja, di mana saja perempuan, wanita, istri matat, yang mati, yang wafat, wa zawjaha anha radin, yang ketika istrinya itu meninggal, ya, yang ketika istri itu meninggal, seorang wanita itu meninggal, dan ketika dia meninggal itu suaminya ridho kepada istrinya itu, maka kata Rasulullah, dakhalatil jannah, maka istri yang mendapatkan keridhaan dari suaminya yang dia mati ketika itu, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi saya ulangi, jadi bagi wanita ini, laksanakan 4 hal ini maka engkau akan masuk surga, ya. Laksanakan 4 perkara ini atau 4 hal ini, maka Rasulullah menjamin bahwa engkau akan masuk surga, wahai wanita. Saya ulangi lagi ini, ya. Wahai yang bernama wanita, wahai yang bernama wanita, yang disebut wanita, yang disebut perempuan, yang disebut ibu, yang disebut istri, dengarkan ini, ya. Engkau sangat mudah untuk masuk surga. Rasulullah sudah memberikan jalan untuk engkau mudah, ya, masuk surga. Rasulullah sudah memberikan jalan pintas untuk engkau wahai wanita, untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka laksanakan yang 4 hal ini. Yang pertama, laksanakan solat yang 5 waktu, ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Yang kedua, berpuasalah engkau wahai wanita ketika di dalam bulan Ramadan yang tidak lama lagi ini, kurang lebih 3 bulan lagi kita sudah berpuasa di bulan Ramadan, ya. Berpuasalah engkau di bulan Ramadan itu, kecuali ketika engkau ada uzur syar'i. Begitupun solat ketika engkau ada uzur syar'i, baru engkau boleh tidak solat. Selama tidak ada uzur syar'i, maka engkau wajib solat, ya. Kemudian yang ketiga, wahai wanita, jaga kehormatanmu, ya, dari hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, dari hal-hal yang memang dilarang di dalam ajaran agama kita, agama Islam. Kemudian yang keempat, wahai wanita, wahai seorang istri, taatlah engkau kepada suamimu. Maka kata Rasulullah, kalau engkau bisa melaksanakan ini semua, maka engkau akan masuk surga. Bahkan engkau masuk surga bebas memilih sendiri. Dari pintu surga yang mana saja yang engkau kehendaki, silakan engkau pilih. Kemudian engkau masuk surga menurut kehendakmu dari pintu surga yang manapun yang engkau kehendaki. Nah, beginilah Islam, ya. Beginilah Islam memberlakukan seorang wanita, seorang istri, ya. Jadi Islam itu sangat memuliakan wanita. Maka berbahagialah engkau yang bernama wanita. Maka berbahagialah engkau seorang wanita. Berbahagialah engkau wahai istri dengan berita gembira ini, dengan berita gembira yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa engkau akan masuk surga. Engkau akan masuk surga bebas, masuk surganya bebas memilih dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, ya, apabila engkau mengerjakan hal-hal yang sudah disebutkan tadi. Berbahagialah engkau wahai wanita dengan kabar gembira ini.